Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Lorong Waktu yang akan segera kamu lewati. Oke Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Hermit. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Seven of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Wands. Baiklah. Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Lorong waktu yang akan segera kamu lewati. Oke Libra, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang kamu telah temukan semangatmu kembali, di mana energi positif dan energi itu sangatlah besar, sehingga mampu membawa kamu beberapa langkah lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya keberanian yang sangat kuat, keberanian yang sangat besar untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Terutama di dalam meningkatkan kualitas di dalam dirimu. Dan tentunya keberanian untuk membawa keadaan, merubah keadaan menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Nah, jadi mungkin selama ini kamu telah benar-benar merasakan yang namanya begitu lama terjerumus ataupun berkubang di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sehingga pada saat itu kamu benar-benar lelah, capek, bahkan selalu bersedih, selalu kecewa terhadap hal-hal, terhadap kejadian-kejadian yang selalu menimpa kehidupanmu. Maka dari keadaan itulah kamu mulai berpikir dan bertanya di dalam dirimu. Apakah Sang Pencipta sudah tidak memperhatikanmu lagi? Apakah alam semesta memang membuat keadaan ini berlarut-larut terjadi di dalam kehidupanmu? Dan akhirnya kamu temukan jawabannya. Bahwa ini bukanlah salah dari keadaan. Dan bukanlah salah dari takdir. Tetapi ini mungkin adalah suatu keadaan yang akan menjadi guru terbaikmu, di mana kamu bisa menemukan kembali fokusmu, menemukan kembali keberanianmu, agar bisa melangkah lebih lebar dan melompat lebih tinggi. Nah, jadi sepertinya di saat kamu melewati lorong waktu
yang selama ini mungkin begitu gelap. Lorongnya begitu gelap, begitu mencekam, dan perjalanannya begitu panjang. Tetapi dengan kamu menyadari bahwa inilah proses yang harus kamu lewati, bahwa inilah mungkin ya salah satu ujian ya di mana nantinya kamu akan mencapai kualitas terbaikmu. Dan dengan begitu kamu kumpulkan keberanianmu untuk terus melangkah menyusuri lorong waktu tersebut. Tidak peduli lelah, tidak peduli berapa banyak tetesan keringat dan tetesan air mata, tetapi kamu terus melangkah, meskipun pelan tapi pasti. Dan akhirnya kamu sampai di ujung lorong tersebut. Dan lorongnya semakin ke ujung semakin terbuka lebar. Semakin banyak sinar yang menyinari dengan begitu terang, indah, dan menghangatkan. Nah, dari situlah kamu mulai bisa temukan kualitas terbaikmu dan banyak dapati kemajuan, peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Dan sedikit demi sedikit, kamu akan mampu membahagiakan, menumbuhkan kembali kenyamanan untuk kehidupanmu dan tentunya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Jadi inilah mungkin lorong waktu yang kamu lewati. Lorong waktu yang mengajarkan kamu begitu banyak hal, begitu banyak pelajaran. Meskipun lorongnya begitu gelap, panjang, dan melelahkan. Tetapi kamu tidak berputus asa. Tetapi kamu terus berjuang, terus berusaha, dan memiliki tekad yang kuat untuk bisa keluar dari keadaan gelap gulita tersebut. Dan akhirnya kamu sampai kepada banyak kemajuan, banyak peningkatan, dan tentunya sampailah kepada kebahagiaan di dalam kehidupan yang selama ini kamu dambakan. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jadi dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya, sebelumnya memang kamu bisa dikatakan adalah seseorang yang sempat menyalahkan takdir, yang pernah menyalahkan keadaan, dan dengan begitu kamu kehilangan kepercayaan kepada Sang Penciptamu. Nah, tetapi itu tidak berlangsung lama karena kamu tiba-tiba menyadari bahwa yang kamu lakukan adalah salah. Dan dengan begitu kamu mulai dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta, ya, mulai tidak menyalahkan takdir, ya, tidak menyalahkan keadaan, justru sebaliknya, ya, kamu terus memompa dirimu, ya, men-challenge dirimu agar bisa melangkah terus, berjuang terus. Dan tentunya sembari dengan selalu dekat kepada Sang Pencipta, ya, tekadmu semakin kuat, keinginanmu semakin bulat, sehingga ketakutan-ketakutan, kegelisahan-kegelisahan tidak lagi kamu rasakan. Jadi ini bisa dikatakan salah satu faktor mengapa kamu bisa sampai ke titik ini. Mengapa kamu sampai ke momen di mana ada lorong yang kembali terbuka, lorong yang kembali bersinar, dan begitu terang. Karena ada sisi spiritual, sisi religiusmu yang semakin hari semakin mantap, semakin kuat, dan semakin kokoh. Hal inilah salah satu faktor ya membuat kamu bisa melangkah dan berjuang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi beban terasa ringan, ya, tanggung jawab yang besar, ya, terasa tidak ada masalah bagi dirimu. Jadi ada beban yang berat, tanggung jawab yang besar, ya, yang kamu pikul selama ini seolah-olah enteng saja. Seolah-olah bisa kamu jinjing dengan tangan sebelah.
Makanya kartu ini menggambarkan memang ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Dengan apa? Dengan keberanian, ya, dengan selalu dekat kepada Sang Penciptamu, dan tentunya dengan komitmen untuk terus menjadi yang terbaik setiap harinya, sehingga rintangan apapun, tantangan apapun akan mampu kamu lewati, akan mampu kamu terjang demi tercapainya semua tujuan dan semua mimpimu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah sebuah perubahan besar. Ya, adanya perubahan besar, yaitu perubahan yang selalu semakin kesini semakin membaik. Ya, setiap sektor kehidupan, apapun itu, ya, permasalahan mulai terselesaikan dengan cara yang paling tepat, ya, dengan bisa menguntungkan satu sama lain. Pekerjaan, bisnis dan usaha menjadi lebih berjalan dengan maksimal, lebih maju dan lebih sukses. Dan tentunya ada keharmonisan, ada kebahagiaan yang mampu kamu share, yang mampu kamu bagikan, ya, ke dalam keluargamu, untuk kerabatmu, ataupun untuk orang-orang yang kamu cintai. Makanya di sini tergambar ada perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan, dan datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu saat ini. Nah, ini karena apa? Ini karena keberanian agar bisa, ya, berevolusi menjadi versi terbaikmu setiap harinya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, ini adalah jati diri yang telah kamu temukan kembali. Nah, jadi saat ini kamu benar-benar telah menemukan, telah mengenali siapa dirimu sesungguhnya. Jadi kamu tahu betul di mana kemampuanmu, sampai di mana batas kemampuanmu, ya, dan tentunya apa tujuanmu di dalam kehidupan ini. Nah, tentunya itu semua telah kamu temukan jawabannya, ya. Dan ini karena kamu mampu berproses, kamu mampu berterima kasih terhadap keadaan yang selama ini telah kamu lewati. Dengan begitu, kamu kenali dirimu lagi, kamu temukan jati dirimu, bahkan kamu bisa bertransformasi menjadi versi terbaikmu setiap hari. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini ada Knight of Cups. Nah, ini bahwa ini mungkin kamu harus waspada, harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena bisa saja kesuksesanmu, kemajuanmu, ya, kebahagiaanmu, ya, bisa saja ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang tidak menyenangi apa yang kamu dapati. Nah, jadi kita hidup di dunia ini, ya, tentu ada dua versi, ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Oke, nah disinilah kamu harus berhati-hati di dalam menjaga pergaulan, ya, menjaga attitude, menjaga ucapan, karena bisa saja jika kita melukai, menyakiti hati orang lain dengan perkataan, dengan perbuatan, ataupun dengan hal-hal yang kita lakukan, maka bisa saja hal buruk nanti akan terjadi kepada kita. Nah, dan di sini kamu harus juga mewaspadai terhadap ambisi ataupun naluri, ya, untuk mengikuti gaya hidup yang seharusnya tidak kamu lakukan. Oke, seperti selalu menginginkan apa yang orang lain miliki, ya, mengikuti gaya hidup yang modern, yang elit, begitu ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kamu waspadai. Nah, jadi dengan mewaspadai ini, tentunya kamu tidak akan keliru, ya. Kamu tentunya akan mampu mengelola aset, mengelola keuangan
yang kamu miliki saat ini. Dan dengan begitu, kesejahteraan di dalam kehidupanmu akan mampu terjaga setiap harinya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini fase di mana memang di saat kamu berada di lorong waktu, lorong kehidupan yang gelap. Ya, di mana dulu banyak kebohongan, ya, banyak pemanfaatan, ya, banyak perbuatan sembunyi-sembunyi yang dilakukan, ya, di belakang kamu, sehingga menyebabkan kerugian, ya. Jadi bisa dikatakan mungkin ini dulu salah satu faktor kenapa kehidupanmu begitu sulit untuk berkembang dan maju. Ya, dikarenakan adanya kebohongan, mungkin ada lingkungan yang toksik, ya, ada manipulasi, ada azas manfaat, begitu ya. Nah, akhirnya situasi ini mampu kamu kendalikan. Akhirnya kamu mampu menemukan lingkungan yang tepat, orang-orang yang positif, ya, sehingga saat ini kehidupanmu benar-benar jauh dari hal-hal tersebut. Makanya di sini ada kepuasan, ya, ada rasa lega yang kamu rasakan atas yang terjadi untuk kehidupanmu. Oke, itulah saya rasa pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra benar-benar akan mampu menjadi yang terbaik setiap harinya dan benar-benar akan mampu melewati lorong waktu di dalam kehidupanmu, ya, dengan sangat berani, dengan sangat kuat, dan akhirnya kamu akan temukan ujung lorong yang begitu terang, terbuka lebar, dan ada kebahagiaan untuk hidupmu kembali. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.